Ya pemirsa, bagaimana situasi di Stadion Gelora Delta, lokasi pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Makau U23 di kualifikasi Piala Asia. Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One, sudah ada Iman di sana. Selamat malam Iman, bagaimana suasana kemeriahan supporter Timnas U23 di sana? Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa. Situasi di Gelora Delta Sidoarjo ini cukup semarak ya, di mana saat ini babak pertama baru saja usai antara Indonesia U23 dan Makau U23, di mana saat ini skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia U23. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana jalannya pertandingan, tim asuhan Gerald van den Berg ini mulai melakukan serangan sejak menit awal dan juga ini menghasilkan hasil yang positif juga di menit-menit awal, di mana tadi kita lihat bagaimana di menit ketiga bahkan ini umpan dari Rahmat Arjuna ini tidak mampu dihalau oleh pemain Makau, yakni Yong Lek Hak, ini yang merupakan juga kapten dari Timnas Makau yang membawa keunggulan Indonesia menjadi 1-0. Kemudian di menit ke-17, tadi Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga kembali bergemuruh usai Arhan Fikri berhasil mencetak gol usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Makau. Dan kalau kita lihat bagaimana permainan Timnas Indonesia di bawah asuhan Gerald van den Berg pada malam hari ini, memang formasi yang digunakan sama seperti formasi dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana formasi 4-3-3 ini digunakan oleh Gerald van den Berg, di mana di belakang ini adalah duet center back Dion Marks dan juga Kakang Rudianto. Kalau kita lihat bagaimana debut dari Dion Marks di Timnas Indonesia U23 ini cukup menarik ya pemirsa, bagaimana ini dirinya juga bermain cukup baik bersama dengan Kakang Rudianto menjaga sektor pertahanan dari Timnas Indonesia. Dan kalau menurut yang kita lihat di stadion ini pemirsa, bagaimana Arhan Fikri, kapten Timnas Indonesia, juga menjadi pemain kunci bagi Timnas Indonesia dalam melakukan serangan-serangan ke gawang Timnas Makau. Sebagai pemain tengah ini, Arhan Fikri berhasil menyambungkan bagaimana lini belakang dan juga lini serang, dan Arhan Fikri sendiri juga mencetak gol tadi di menit ke-17. Sementara tadi kita lihat juga bagaimana sayap-sayap dari Timnas Indonesia seperti Rahmat Arjuna dan juga Ryan Hanan juga kerap kali menciptakan peluang, sehingga tadi kita lihat bagaimana peluang dari Rahmat Arjuna di menit ketiga melakukan crossing ini dihalau dengan salah oleh pemain Makau sehingga menciptakan keunggulan bagi Timnas Indonesia. Dan kalau kita bandingkan dengan permainan melawan Laos di pertandingan pertama sebelumnya, Makau ini bisa dibilang bermain cukup terbuka sehingga Indonesia ini bisa lebih leluasa melakukan penyerangan. Dan sepanjang pertandingan ini juga kalau kita lihat bagaimana Indonesia ini cukup mendominasi pertandingan dan memaksa Makau bermain di setengah lapangan atau juga di area dari Timnas Makau. Dan memang ada beberapa peluang-peluang juga dari Timnas Indonesia yang gagal dikonversikan menjadi gol. Namun ini menjadi catatan juga bagi pelatih Gerald van den Berg untuk bisa membuat anak asuhnya lebih tenang atau juga lebih percaya diri dalam mengkonversikan peluang-peluang sehingga dapat mencetak gol pada malam hari ini. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya babak kedua nanti, dan kita juga berharap Indonesia dapat mempertahankan ataupun juga menambah keunggulan atas Timnas Makau ini, karena memang di dua laga terakhir ini, hari ini melawan Makau dan juga nanti 9 September melawan Korea Selatan ini, Gerald van den Berg menargetkan di dua pertandingan terakhir ini harus menang Timnas Indonesia untuk kemudian bisa menjaga asa lolos ke Piala Asia U23 di Arab Saudi tahun depan. Dan kalau kita melihat bagaimana calon lawan Indonesia selanjutnya, Korea Selatan, ini pada tadi sore Korea Selatan sempat juga melakukan pertandingan melawan Laos, di mana tadi Korea Selatan menang dengan skor cukup telak 7-0, sehingga saat ini Korea Selatan memimpin klasemen grup J dengan 6 poin. Sementara Indonesia, jika hasilnya tidak berubah, maka Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin. Tentunya untuk memastikan Indonesia bisa melaju ke Piala Asia U23 dengan mengalahkan Korea Selatan itu merupakan harga mati, sehingga kemudian nantinya Indonesia bisa berada di peringkat pertama di atas Korea Selatan. Namun apabila hasil tidak sesuai ataupun juga tidak sesuai harapan, Indonesia bisa lolos ke Piala Asia dengan skema peringkat kedua terbaik. Namun dari 11 grup yang ada di seluruh Asia ini, Indonesia harus menjadi
empat negara yang lolos ke Piala Asia melalui peringkat kedua terbaik. Sementara itu, skenario dari Indonesia bisa lolos ke Piala Asia, kita kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih banyak Iman Fajar atas laporan Anda. Selamat kembali menyaksikan pertandingan Timnas U23 di sana.